surah Shad, ya, mulai ayat 59, ya, di mana orang yang masuk neraka itu dua golongan. Satu golongan pemimpin, ya, yang membawa, yang bersama dengan pengikutnya, ya, dan terjadi dialog. Mari kita ulangi sedikit sambil menambah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faujum muqtahimun ma'akum. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka. La marhaban minhum. Karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Annahum salunna. Qalu, mereka berkata, para pengikut, ya, mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang. Bal antum la marhaban bikum. Marhaban bikum. Antum qaddamtumuhu lana. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam neraka azab ini, ya. Fabisal qarar, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Mereka berkata lagi, ya, qalu, ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka. Rabbana man qaddama lana hadza, sehingga kami terjerumus dalam neraka ini. Fazidhum azaban di'afa finnar, dilipat gandakan, ditambah gitu, ya. Nah, ini ada persamaan di dalam surah Fussilat, ya. Ada yang mengatakan karena mereka tidak tahu kalau pemimpinnya itu siapa, kan, gitu. Jadi yang menjerumuskan itu bisa tahu, bisa tidak tahu. Bisa pemimpin itu dalam arti memimpin keilmuan, ya. Dia mengeluarkan ilmunya, diajarkan bisa melalui YouTube, tapi isinya sesat. Kita tidak tahu siapa yang nulis itu, gitu kan? Siapa yang nulis itu? Yang menyesatkan umatnya jadi sesat, ya. Di dalam surah Fussilat. Dan orang-orang kafir berkata,
Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, yang paling hina. Ini dalam surah Fussilat. Nanti kita dalami ya. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, Rabbana arinal ladzina adallana, perlihatkanlah kepada kami orang yang menyesatkan kami dari dua kelompok, minal jinni wal ins, naj'alhuha, kami akan letakkan mereka berdua di bawah, di telapak kaki, tahta aqdamina, kaki kami, di bawah kaki kami, liyakuna milal asfalin, agar menjadi dasar. Ya. Luar biasa sebetulnya, banyak sekali ya. Ini baru sudah 3/4, masih 1/4 lagi ya. Pelajaran-pelajaran ini tidak pernah kita dengar ya. Tidak pernah kita dengar karena tidak ada yang mau mengkaji ini dan membicarakannya ya. Karena kajian seperti ini hanya bisa berlangsung di suatu tempat ya, di mana terus menerus, sehingga ibarat satu buku terus menerus akhirnya selesai kan gitu ya. Mari kita lanjutkan lagi di dalam surah Shad. Kemudian berkata lagi, orang-orang durhaka berkata, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyror. Mengapa gitu ya? Dan orang-orang yang durhaka itu berkata, mengapa kami tidak bisa melihat, tidak bisa menangkap ya orang-orang yang dahulu di dunia itu kami anggap sebagai orang yang jahat. Mengapa tidak terlihat gitu ya? Ini penyesalan ya. Penyesalan gitu ya. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, atau karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Sungguh yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Jadi bertengkar antara pemimpin dengan yang dipimpin. Cuman dalam menghadapi pemimpin-pemimpin yang jahat ya, atau yang mengajak kepada kebatilan, maka Rasulullah memberikan pilihan ya. Kalau kamu melihat yang batil, kalau mampu lakukan dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, dengan perkataan, mengingatkan. Kalau tidak mampu lagi, dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Sebenarnya itu hadis itu strategi ya, diberikan kita kepada satu strategi, pada dasarnya adalah suatu perjuangan untuk melawan kebatilan. Itu harus dilawan ya. Cuman lihat keadaan, kalau kita tidak mampu, tidak punya kekuatan, tidak akan mungkin melawannya gitu ya. Menurut istilah Pak Hamka dulu pernah
dalam tulisannya sama dengan membenturkan kepala ke dinding gitu ya. Ada sesuatu kekuatan di mana kekuatan itu sangat kuat dan kita tidak mampu, kita lawan, maka sama dengan menghantamkan kepala kita ke dinding ya, gitu. Kalau tidak mampu dengan perkataan ya. Kalau tidak mampu dengan hati. Ini strategi, hadis strategi sebetulnya, bahwa setiap orang itu harus punya tekad ya, melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar ya. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu terbagi dalam 4 tingkat. Satu, kekuatan pribadi. Ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara pribadi. Kemudian secara kelompok. Kemudian lagi kelompok tapi terorganisir ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Nah, itu ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Ini sebagai suatu pernyataan gitu kan, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa ada di antara keduanya, yang Maha Pengampun, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Katakanlah, itulah Al-Quran adalah berita yang besar yang kamu berpaling darinya. Saya kira sampai disitulah cukup ya. Qul huwa nabaun azim. Katakanlah, Quran itu berita yang agung ya. Antum anhu mu'ridun. Akan tetapi kamu terhadap Al-Quran berpaling ya. Saya kira cukup dulu ya. Kita sampai pada surah Shad, dan tadi kita singgung dalam surah Fussilat di mana ada yang menyesatkan kita, kita tidak tahu. Maka baik kita baca atau kita dengar ya, isinya itu harus kita perhatikan ya, jangan-jangan bisa menyesatkan gitu ya. Kita pun harus punya pegangan ya, punya pedoman kita ya. Mari kita satu lagi ya, yang ringkas saja dalam surah An-Nisa 56 ya. 56 saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, itu di dalam ayat surah An-Nisa. Jadi kulit itu sebetulnya ini ayat yang mengandung unsur pengetahuan. Ternyata yang membuat rasa sakit itu selagi kulit ada. Kalau kulitnya tidak ada rasa sakit ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.